Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama dengan saya. Tadi sebenarnya tidak ada niat mau belusukan makam sepuh khususnya. Saandelalah. Semalam saya ngabari Mas Yusuf. Tadi pagi Mas ya? Tadi pagi ngabari Mas Yusuf. Di rumah ndak beliaunya, ternyata di rumah. Akhirnya ketemu sama Mas Yusuf, dan kemarin ada yang minta kita berdua kolaborasi tapi lewat channel Mas Yusuf. Beliaunya bilang seperti ini, Mas mbok kolaborasi sama Mas yang gondrong, tapi sekarang sudah cepak karena dimarahin Boe, diseneni Boe nek gondrong terus, dikira kok gendruwo jari nek rambutnya panjang. Neng nek cepak yo sirahe bentuknya ngene iki bunder. Di sini kita sudah sampai di komplek pemakaman. Kalau yang sebelah selatan komplek pemakaman umum. Komplek pemakaman umum ini tapi auranya lumayan. Tapi lebih berat lagi auranya yang sebelah sini, yang sebelah utara. Nah, di sini merupakan komplek makam abad ke-16. Sementara dugaan sementara seperti itu. Karena dilihat dari tipe nisannya, keberadaan kita hari ini ada di dusun Pete ya. Dusun Pete, kecamatannya Pabelan. Nek desane Mas? Apa desane Pete? Dusun ya sini ya? Dusun Pete, tapi untuk desane kurang begitu paham. Sukoharjo apa Sukorejo? Antara Sukoharjo sama Sukorejo. Nah, kita akan masuk, kita akan lihat-lihat dulu tipe nisannya. Dengan cara seperti ini sebenarnya kita untuk pribadi saya juga Mas Yusuf ingin mengabdikan diri. Dalam arti mengabdikan diri bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Cuma saya dan Mas Yusuf, mungkin juga beliau-beliau yang mengawali tentang belusukan makam, mengerti rasa ucapan terima kasihnya itu seperti apa. Karena tanpa beliau ya mungkin kita tidak bisa apa ya istilahnya, menghirup udara segar, menikmati jerih payahnya para pahlawan, hingga menurunkan orang-orang terpilih, sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana seperti itu. Nah, kita masuk dalam, kita lihat nisan-nisan beliau, nanti kita tawasul ke dalamnya. Yuk, Mas. Makam Tumenggung Jayeng Rono masih tetap sama dengan kegiatan saat libur kerja, menyempatkan belusukan ke makam-makam dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Tidak jadi persoalan tentang pemikiran orang lain dengan kegiatan yang saya lakukan ini, karena setiap penilaian orang lain memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentunya. Pemikiran tersebut keluar berdasarkan tingkat kesadaran masing-masing. Tingkat kesadaran itu menghasilkan pemikiran antara positif dan negatif. Sebagai contoh pemikiran yang positif, 1. Masyarakat akan mensupport dan memberikan analisa berupa pendapat yang kemudian akan disampaikan lewat pesan. Support tersebut berisi tentang dorongan dan semangat untuk tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat. Pendapat dari masyarakat biasanya berisi tentang bagaimana cara menindaklanjuti objek yang kita datangi. Yang kedua, memberi saran dan masukan mengembangkan objek tersebut jika memang objek yang dimaksud memiliki sisi sejarah yang bermanfaat. Ketiga, meminta untuk menceritakan alur makna dan tujuan tentang objek yang kita datangi, dengan harapan supaya warga sekitar lebih yakin bahwa objek tersebut mengandung unsur sejarah dan tidak ada keraguan untuk ikut berperan serta melindungi dan melestarikan objeknya. Adapun untuk pandangan yang negatif, saya kira untuk kejadian ini banyak yang mengalaminya. Mungkin dari teman-teman yang memiliki hobi dan kegiatan yang sama akan mendapatkan perhatian dan penilaian yang negatif. Penilaian negatif itu berupa doktrin yang mengarah tentang kemusyrikan, perkelenian, atau mencari benda pusaka atau benda bertuah lainnya. Karena
Tempat yang kita datangi tidak lain berupa kuburan kuno atau makam-makam sepuh, tempat-tempat yang dikeramatkan semacam bangunan kuno berupa reruntuhan candi maupun jejak masa kolonial. Dan itu sudah menjadi resiko dari kegiatan yang kita lakukan. Banyak hal yang perlu diketahui bahwa sesungguhnya kegiatan yang kita lakukan ini tidak lain hanya untuk mengenal sejarah kebudayaan bangsa, mendatangi, mengenali, dan melestarikan. Itu pokok tujuan yang utama. Mendata sebagai catatan pribadi, menulis dan membuat video, lalu mempublikasikan lewat media internet merupakan cara mengenalkan objek tersebut. Dan kita pun tahu porsinya, mana yang pantas untuk dipublikasikan dan mana yang jangan dilakukan untuk dipublikasikan. Sama halnya saat kita mendatangi makam-makam tua, kita bertujuan menziarahi, mendoakan orang yang sudah meninggal, dan berusaha mencari jati diri seseorang yang dimakamkan. Walaupun yang kita lakukan hanya sekedar mempelajari dan memvisualkan pahatan batu nisannya saja. Karena pada dasarnya kegiatan yang saya lakukan ini baik untuk diri saya, mungkin juga bisa dibilang tidak baik untuk orang lain. Jika mendengar nama-nama tokoh pada masa kejayaan kerajaan di Pulau Jawa, naluri terpaku dengan membayangkan kehidupan beliau pada masa itu, walaupun sekedar gambaran ilustrasi saja, seolah-olah kita ikut menyaksikan sepak terjang beliau memimpin suatu peradaban masa itu. Dan dari sini saya akan berusaha mengupas tentang siapakah beliau Tumenggung Jayeng Rono tersebut. Kenapa nama Tumenggung Jayeng Rono bukan cuma satu saja, melainkan banyak dari berbagai atau beda masa. Yang selanjutnya, apa peranan beliau pada masa pemerintahan yang masih berbentuk kerajaan. Yang terakhir, kenapa beliau dimakamkan beda komplek dengan pemakaman umum yang berada di satu tempat. Tumenggung Jayeng Rono adalah sebutan nama jabatan seorang tokoh yang dituakan, yang diberi wewenang dan kepercayaan karena mampu menjadi seorang pemimpin daerah pada masa sistem pemerintahan kerajaan. Jabatan Tumenggung juga bisa diberikan kepada salah seorang yang bukan keturunan dari bangsawan, melainkan dari kalangan rakyat biasa pun bisa memilikinya apabila mempunyai keahlian atau kelebihan yang sekiranya bisa membantu dalam perlindungan dan keamanan negara atau kerajaan, semisal dalam strategi perang. Jika jabatan Tumenggung dipakai dalam sistem kemiliteran, maka jabatan tersebut masih di bawahnya senopati. Nama Tumenggung Jayeng Rono sering disebut-sebut oleh warga Dusun Pete, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Nama Tumenggung merupakan nama yang disematkan oleh pejabat kerajaan pada masa itu, sebuah jabatan yang cukup tinggi untuk kepala daerah atau distrik, yaitu luas wilayahnya yang setara setingkat dengan kabupaten pada masa kepemimpinan Sultan-Sultan Mataram Islam. Semakin majunya zaman, nama distrik memiliki luas wilayah setara dengan kecamatan atau kawedanan. Kepala distrik atau kawedanan disebut dengan wedana. Perihal kekuasaan wedana terjadi setelah pasca perang Diponegoro pada tahun 1830. Nama Tumenggung Jayeng Rono yang muncul di berbagai wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang banyak dipakai oleh orang-orang penting pada masa pemimpin yang berbeda. Jayeng Rono merupakan nama sebutan, julukan atau nama gelar yang disematkan kepada seseorang dari pemimpinnya karena pembawaan atau karakter yang sudah melekat dalam dirinya yang bisa berpengaruh di dalam kehidupan orang banyak. Gelar Jayeng Rono berasal dari dua kalimat bahasa Jawa, yaitu Jayeng dan Rono. Kalimat Jayeng sendiri memiliki arti menang, sedangkan Rono memiliki arti kesana. Jika kedua kalimat tersebut digabungkan dalam bahasa Indonesia, artinya menang kesana atau kesana menang. Dari gelar tersebut, saya berpendapat bahwa Jayeng Rono merupakan sebuah gelar yang disematkan oleh sang pemimpin karena mempunyai sifat yang menunjukkan sebuah keberhasilan di dalam bidang apapun. Kata menang juga tidak harus merujuk pada satu bidang saja, yang artinya menang dalam mengalahkan. Namun kata menang juga bisa memiliki arti sebuah keberhasilan, yaitu antara keberhasilan memimpin suatu daerah atau keberhasilan memimpin kemenangan mengalahkan dalam peperangan. Dalam tampilan video ini saya akan mengutip dari beberapa narasumber yang membahas tentang Tumenggung Jayeng Rono. Untuk sumber yang pertama saya tampilkan dari kompas.com. Menurut sejarah, Raden Tumenggung Jayeng Rono adalah putra dari Raden Masa Songko atau Adipati Haryo Metaun, Adipati dari Jipang atau Bojonegoro. Beliau masih terah dari Sunan Pakubuwono dari Garwo Selir. Beliau menyamar dari kebangsawanannya, bergabung dan menjadi rakyat biasa di desa Keranggan Sukorejo, wilayah Ponorogo. Tepatnya pada tahun 1696. Di desa tersebut beliau membantu keamanan desa yang kala itu masih rawan. Pada saat Sunan Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo, beliau melewati desa Keranggan. Di situ Jayeng Rono bertemu dengan Sunan Pakubuwono.
Permintaan Sunan Pakubuwono terhadap Jayeng Rono untuk nderekke, istilah bahasa Jawa, atau diminta untuk mengikutinya, karena Sunan Pakubuwono yakin bahwa Jayeng Rono masih keturunan bangsawan. Terlihat dari sopan santunnya, halus dalam penyampaian ucapannya. Akhirnya Jayeng Rono nderekke sang Sunan untuk bertirakat dalam pelarian di daerah Pulung, Sawo, Bayangkaki, Tegalsari, Menang, sampai kondur atau pulang ke kerajaan untuk merebut tahtanya kembali. Sebagai hadiah karena jasa Jayeng Rono ikut membantu merebut tahta kerajaan, beliau dianugerahi jabatan sebagai bupati dan mendapat gelar Tumenggung pada tahun 1745. Kala itu Bupati Ponorogo Raden Subroto mempersilahkan Tumenggung Jayeng Rono untuk memilih tempat yang akan menjadi wilayah untuk membuka lahan. Daerah tersebut sekarang menjadi Siman, Melarak, dan Pulung. Kala itu bernama Kabupaten Pedanten yang berpusat di Patihan Kidul atau sisi selatan Siman. Untuk kutipan sumber yang kedua dari jaringan santri.com, ketika pasukan Sunan Kuning atau Mas Garendi yang dipimpin Kapiten Sepanjang dari arah Salatiga dan Boyolali berhasil menggempur benteng dan menguasai Kartasura pada bulan Juni 1742. Pakubuwono II dievakuasi oleh Kapiten Van Hohendorf dari VOC dan melarikan diri ke arah timur dan menyeberangi Bengawan Solo ke Magetan sampai Ponorogo. Peristiwa tersebut ditandai dengan Condro Sengkolo yang berbunyi Pandito 6 Angoyok Jagat, artinya raja yang kehilangan keratonnya. Dalam pelarian, Pakubuwono II kelelahan dan beristirahat di suatu tempat. Di sana beliau diberi badek atau air ketan oleh warga. Tempat persembunyian menjadi toponimi suatu daerah yang disebut dengan Badegan, arah barat alun-alun Ponorogo, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pakubuwono II melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga menemukan sebuah padukuhan kecil dengan bangunan rumah yang sudah tertata rapi beserta alun-alunnya. Pakubuwono II singgah ke salah satu rumah yang besar, dan ternyata rumah tersebut adalah milik Raden Jayeng Rono. Setelah bertanya kepada Raden Jayeng Rono, Pakubuwono II bercerita tentang pelariannya sampai ke Ponorogo. Setelah kejadian tersebut, Pakubuwono II mengetahui bahwa Raden Jayeng Rono masih memiliki trah keturunan dari Pakubuwono I, yaitu kakek Pakubuwono II dan terhitung masih paman Pakubuwono II walaupun masih seusianya. Raden Jayeng Rono adalah putra dari Raden Sasongko atau Adipati Arya Metaun, Bupati Jipang Bojonegoro, dengan istri Raden Ayu Putri Nyimas Sasongko, putri Bupati Ponorogo Martawangsa II. Adipati Arya Metaun sendiri adalah putra dari Pakubuwono I dengan istri Raden Ayu Kanastren, putri Raden Aryo Suroloyo, putri Panembahan Purwito, putra dari Pangeran Prawoto, putra Pangeran Trenggono, putra Raden Fatah Sayyid Panotogomo. Dalam hal ini Raden Arya Metaun bersambung nasab sampai ke Majapahit dari jalur Raden Bondan Kejawen, dari garis ayah, dan jalur Raden Fatah dan garis ibu. Adapun garis dari istri bersambung sampai Batara Katong Ponorogo. Jadi Arya Metaun bukan berasal dari Bre Metaun sebagaimana diduga oleh beberapa orang. Sumber kutipan dari Purwowijoyo Babat Ponorogo Jilid 3. Berikut sumber dari Pulungmania blogspot.com berpendapat tentang ulasannya. Raden Tumenggung Jayeng Rono adalah anak laki-laki dari Raden Mas Sasongko atau Adipati Haryo Metaun yang dulu pernah menjabat Adipati Jipang, Kota Bojonegoro. Pada tahun 1696 Raden Tumenggung Jayeng Rono pindah dari Jipang ke Kota Ponorogo, tepatnya di Dusun Jayeng Rono. Diutus oleh Adipati Polorejo pada tahun 1708. Raden Tumenggung Jayeng Rono berpindah tugas di Ponorogo, lebih tepatnya sebelah timur, untuk menjadi staf kantor Adipati Ponorogo sampai tahun 1742. Pada tahun 1780 Raden Tumenggung Jayeng Rono wafat dan dimakamkan di komplek pemakaman yang bernama Jayeng Rono. Berikut kutipan yang saya ambil dari 3 narasumber yang berbeda namun memiliki pandangan yang sama. Jadi nama Tumenggung Jayeng Rono merupakan nama jabatan dan sematan yang diberikan oleh sang penguasa tunggal di dalam sistem pemerintahan berupa kerajaan, sehingga nama Tumenggung Jayeng Rono banyak dipakai oleh orang-orang sebelum dan sesudahnya, dan nama tersebut dapat kita jumpai di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa dan Madura. Orang-orang yang memiliki jabatan atau keahlian khusus tidak akan disebutkan nama aslinya. Kebanyakan yang sering dikenal malah nama sematan atau julukannya saja. Kenapa demikian?
karena nama tersebut sudah populer dan sudah banyak dikenal orang atau masyarakat yang dipimpinnya. Mungkin juga timbul pertanyaan kenapa makam sosok seorang pemimpin tidak dijadikan satu sekomplek dengan makam-makam pada umumnya. Karena dalam tradisi atau budaya pemakaman yang sudah diterapkan sejak Islam masuk ke Nusantara, penataan atau penempatan makam sudah dilakukan mulai dari yang dianggap sepuh atau tertua. Tertua di sini tidak memiliki dari segi umurnya, melainkan dari jabatan, pangkat tertinggi, dan derajat. Sama halnya komplek makam kasepuhan yang berada di Dusun Pete, Desa Sukorejo. Komplek makam paling ujung utara, baris pertama bersemayam Tumenggung Jayeng Rono beserta keluarganya. Baris kedua bersemayam para penasehat dan juga guru spiritual yang setingkat dengan alim ulama. Lalu untuk baris berikutnya pembesar era-era berikutnya. Jika kita melihat nisan Tumenggung Jayeng Rono, pahatan tersebut hampir menyerupai pahatan nisan Langgam Demak, walaupun sebenarnya memiliki perbedaan tipis dalam pahatan dan perbedaan waktu masa pengabdian. Nisan tersebut memiliki langgam yang disebut dengan langgam Pajang abad ke-16. Artinya Tumenggung Jayeng Rono adalah seorang pejabat pemerintahan dalam ketatanegaraan masa kerajaan Pajang. Jabatan beliau sekelas dengan bupati, kekuasaan yang beliau pegang pun setingkat dengan kabupaten. Analisa saya pribadi, jika memang benar makam Tumenggung Jayeng Rono berada di Dusun Sepete, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, berarti eksistensi beliau di bidang pemerintahan sangat berpengaruh di kota Salatiga dan sekitarnya. Beliau menjabat sebagai Tumenggung di Salatiga dengan luas wilayah termasuk Kecamatan Bringin, Bancak, Suruh, Tengaran, Pabelan, Susuan, dan Tuntang. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang yang dipimpin Jaka Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya.